Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Habib Bahar bin Smith berdiri di hadapan kamera dengan mata menyala. Dengan suara tegas, ia menyampaikan ancaman keras kepada Andi Rompas, tokoh terpandang di Minahasa. Kata-kata yang diucapkannya memicu berbagai reaksi, dari dukungan hingga kecaman, menyebar seperti api di dunia maya. Di Minahasa, ancaman itu tak sekadar dianggap sebagai pernyataan. Bagi masyarakat yang memegang teguh adat dan martabat, ancaman terhadap Andi Rompas dianggap sebagai pelecehan terhadap seluruh wilayah. Berbagai diskusi mulai memanas di kedai kopi hingga balai desa, memperdebatkan apa yang harus dilakukan untuk merespons ancaman tersebut. Namun, ada pihak yang merasa ancaman ini bukan hanya persoalan personal, melainkan potensi ancaman bagi keharmonisan antar budaya di tanah air. Beberapa pemimpin adat mencoba menenangkan suasana, tetapi bara sudah tersulut. Di kejauhan, awan gelap konflik mulai menggumpal. Andi Rompas tidak tinggal diam. Sebagai Panglima Ormas Manguni, ia tampil di depan pendukungnya dengan pernyataan tegas. Minahasa bukan tanah yang bisa diancam, jika tanya lantang, diiringi tepuk tangan dan sorakan dukungan. Ancaman Habib Bahar dianggap sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan dan kehormatan Minahasa. Pendukung Andi mulai bergerak. Mereka mengibarkan panji-panji Ormas Manguni di berbagai sudut kota, mempersiapkan diri jika situasi memburuk. Beberapa tokoh adat mulai menggelar pertemuan tertutup, khawatir konflik ini akan mengancam stabilitas wilayah yang selama ini damai. Namun, tidak semua masyarakat setuju dengan pendekatan ini. Sebagian menganggap konflik ini berisiko memecah persatuan, bahkan mencederai citra Minahasa sebagai tanah yang damai. Ketegangan mulai terasa di udara, membelah masyarakat antara mendukung atau menentang langkah Andi Rompas. Di tengah ketegangan, seorang wartawan muda bernama Alif memutuskan untuk menyelami akar konflik ini. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan jurnalismenya dan melihat ini sebagai peluang untuk memberikan dampak nyata. Dengan kamera dan buku catatan di tangannya, Alif mulai menjelajahi desa-desa Minahasa. Desa pertama yang ia kunjungi adalah Tondano, tempat ia berbicara dengan pemimpin adat setempat. Ancaman itu mengusik luka lama kami, kata pemimpin adat itu, yang kemudian menceritakan konflik-konflik serupa di masa lalu. Alif mencatat setiap kata dengan hati-hati, mencoba memahami perspektif lokal. Namun, semakin ia menyusuri cerita, semakin ia sadar bahwa konflik ini lebih dari sekadar ancaman verbal. Ada sejarah panjang, dendam yang terpendam, dan rasa kehilangan yang memicu emosi masyarakat. Alif merasa tugasnya bukan hanya melaporkan, tetapi juga mencari jalan keluar dari api yang mulai membara. Di tengah gelombang konflik, Alif merasa tugasnya adalah lebih dari sekadar menulis berita. Ia harus menjadi saksi mata sejarah yang sedang berlangsung. Dengan sepeda motornya, ia menyusuri jalan-jalan kecil yang menghubungkan desa-desa di Minahasa. Setiap pemberhentian menjadi kisah baru, dari para petani yang khawatir akan kehilangan ketenangan hingga para pemuda yang berlatih di lapangan untuk bersiap menghadapi kemungkinan buruk. Di Desa Woloan, Alif berbicara dengan seorang tetua adat yang mengingatkan tentang pentingnya menjaga kehormatan tanpa merusak kedamaian. Kami orang Minahasa tidak pernah takut, tapi kami juga tahu kapan harus bertarung dan kapan harus berdamai, ujar sang tetua. Kata-kata ini membuat Alif berpikir, apakah jalan damai masih mungkin? Semakin jauh ia menyelami cerita-cerita lokal, Alif menyadari bahwa konflik ini bukan hanya soal dua individu, tetapi tentang harga diri dan trauma kolektif. Namun, ia juga melihat harapan dalam kebijaksanaan para tetua adat dan keberanian generasi muda. Ia tahu, tulisannya nanti harus menjadi jembatan, bukan bensin yang memperbesar api. Dalam perjalanan penelitiannya, Alif menemukan arsip-arsip lama di sebuah museum kecil di Tomohon. Dari dokumen-dokumen itu, ia mengetahui bahwa konflik antar budaya pernah beberapa kali terjadi di Minahasa. Perselisihan antara pihak luar dan masyarakat lokal seringkali berakar pada kesalahpahaman dan ketidakhormatan terhadap adat istiadat. Tetapi kali ini berbeda. Ancaman Habib Bahar membangkitkan luka lama yang bahkan Alif tidak pernah bayangkan. Ia bertemu dengan seorang sejarawan lokal yang menjelaskan bagaimana dulu Minahasa pernah menghadapi invasi budaya, pemaksaan ideologi,
dan pelecehan adat oleh pihak luar. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, dan kata-kata seperti ini hanya memperburuknya, jelas sang sejarawan. Alif juga menyadari bahwa perjuangan mempertahankan budaya tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal identitas. Konflik ini membangkitkan semangat kolektif warga Minahasa untuk melindungi apa yang mereka anggap sakral. Namun, Alif tahu bahwa emosi yang membara harus diarahkan dengan bijak, atau semuanya akan berakhir dengan kehancuran. Di lapangan luas di pusat kota Tondano, ribuan warga berkumpul. Mereka datang dengan pakaian adat, membawa panji-panji dan alat musik tradisional. Acara itu dimulai dengan pidato Andi Rompas, yang membakar semangat pendukungnya. Minahasa adalah tanah kehormatan, dan kita akan melindunginya sampai akhir, serunya diiringi gemuruh sorakan. Acara tersebut mencapai puncaknya dengan tarian adat Kabasaran, sebuah tarian perang yang biasa dilakukan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian. Para penari, dengan tombak dan tameng di tangan, bergerak dengan ritme yang penuh energi. Setiap langkah dan gerakan mereka seperti menyampaikan pesan, Minahasa tidak akan pernah tunduk. Namun, di tengah semangat itu, Alif melihat sesuatu yang lebih dari sekadar amarah. Ia melihat kebanggaan, harapan, dan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah mereka. Ia menyadari bahwa tarian ini bukan hanya tentang perlawanan, tetapi juga tentang menyatukan masyarakat di bawah satu identitas. Dalam catatannya, ia menulis, tarian ini bukan hanya untuk melawan musuh, tetapi untuk menjaga agar Minahasa tetap utuh. Ketika situasi semakin memanas, beberapa tokoh adat Minahasa mengadakan pertemuan rahasia di sebuah balai desa tua. Mereka bersepakat untuk mencari jalan damai melalui dialog. Kita tidak bisa membiarkan Minahasa terbakar oleh emosi, kata Tonaas Willem, seorang tetua adat yang disegani. Namun, suara mereka sulit terdengar. Di media sosial, perang kata-kata terus berkecamuk, memperkeruh suasana. Pendukung Habib Bahar dan Andi Rompas saling melempar tuduhan, memperbesar jurang yang ada. Sementara itu, di lapangan, Ormas Manguni semakin memperlihatkan kekuatannya, membuat pihak-pihak lain enggan mendekati meja dialog. Alif mencoba mengangkat suara tokoh adat melalui tulisan-tulisannya, tetapi berita-berita provokatif lebih menarik perhatian publik. Ia merasa frustrasi, menyadari bahwa di tengah bisingnya ancaman dan perlawanan, suara perdamaian seringkali tenggelam. Ketika menggali lebih dalam, Alif mulai mencium aroma kepentingan lain yang bermain di balik konflik ini. Ia menemukan bukti bahwa beberapa politisi lokal menggunakan situasi tersebut untuk meningkatkan popularitas mereka. Mereka memanfaatkan sentimen masyarakat, mengarahkan narasi untuk keuntungan pribadi. Seorang informan anonim mengungkapkan kepada Alif bahwa beberapa donatur besar dari luar Minahasa mendukung gerakan-gerakan tertentu untuk menciptakan instabilitas. Konflik ini bukan hanya soal adat dan kehormatan, kata informan itu, ini soal siapa yang bisa mengendalikan opini publik. Alif menghadapi dilema besar. Jika ia mengungkapkan fakta ini, ia tahu bahwa konsekuensinya bisa besar, baik bagi dirinya maupun bagi Minahasa. Namun, ia merasa bahwa kebenaran harus disampaikan, meski risikonya tinggi. Ketenangan yang sempat dicoba dibangun hancur ketika sebuah surat ancaman misterius muncul di rumah Andi Rompas. Surat itu berisi ancaman pembunuhan dengan tanda tangan anonim yang mencurigakan. Berita tentang surat ini menyebar cepat, memicu kemarahan para pendukung Andi. Di sisi lain, pihak Habib Bahar menyangkal keterlibatan dalam ancaman tersebut. Ini bukan cara kami, ujar salah satu pendukungnya kepada media. Namun, ketegangan semakin sulit dikendalikan. Pendukung kedua belah pihak mulai mengorganisasi kelompok, bersiap untuk bentrokan fisik jika situasi memuncak. Alif berusaha mencari tahu siapa pengirim surat itu. Ia mendatangi seorang analis tulisan tangan yang mengungkap bahwa gaya tulisan tampaknya disengaja untuk menimbulkan kecurigaan. Hal ini semakin memperjelas bahwa ada pihak ketiga yang bermain dalam konflik ini. Di setiap sudut Minahasa, diskusi panas terjadi. Di rumah-rumah, kedai kopi, dan balai desa, warga saling berdebat. Sebagian mendukung Andi Rompas tanpa syarat, merasa bahwa harga diri Minahasa harus dibela habis-habisan. Sebagian lagi merasa bahwa jalan damai harus diutamakan, meskipun itu berarti mengorbankan ego. Perpecahan semakin nyata. Beberapa desa bahkan mulai memutus hubungan dengan desa tetangga yang dianggap berbeda pandangan. Pasar-pasar yang biasanya ramai dengan obrolan hangat kini menjadi tempat penuh kecanggungan dan curiga. Alif merasakan beban berat sebagai saksi dari perpecahan ini. Dalam tulisannya, ia mencoba mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai persatuan Minahasa, tetapi ia tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk mengatasi luka yang semakin dalam. Di sebuah desa kecil, Alif bertemu dengan seorang nenek tua bernama Maria.
Nenek Maria adalah salah satu saksi hidup perjuangan Minahasa melawan penjajahan di masa lalu. Dengan suara pelan namun penuh wibawa, ia bercerita tentang bagaimana masyarakat Minahasa bersatu melawan ancaman dari luar tanpa memandang perbedaan. Cucuku, tanah ini pernah melewati badai yang lebih besar. Kami bertahan karena kami saling menjaga, bukan saling mencederai, kata Nenek Maria. Ia kemudian menunjukkan sebuah ukiran kayu tua yang menggambarkan filosofi Minahasa. Isi tou timou tumou tou, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Ceritanya menggerakkan hati Alif. Ia menyadari bahwa inti dari perjuangan Minahasa bukanlah soal menang atau kalah, tetapi soal bagaimana menjaga nilai-nilai luhur mereka tetap hidup. Dalam perjalanan pulangnya, Alif berjanji untuk menjadikan cerita Nenek Maria sebagai fondasi dari tulisan berikutnya, berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk kembali bersatu. Kelompok pemuda Minahasa, yang sebagian besar berusia belasan dan 20-an, mulai mengorganisir diri mereka dengan penuh semangat. Mereka berencana untuk menanggapi ancaman Habib Bahar dengan cara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini bukan hanya soal satu orang, ini soal harga diri kita sebagai orang Minahasa, kata Rudi, salah satu pemuda yang memimpin kelompok tersebut. Bagi mereka, ancaman terhadap Andi Rompas adalah sebuah penghinaan terhadap identitas budaya yang telah mereka warisi turun-temurun. Mereka bertekad untuk mempertahankan tradisi adat dengan segala cara, meskipun itu berarti berhadapan dengan siapapun yang mencoba merusak kehormatan mereka. Kelompok ini mulai melakukan pelatihan bela diri dan menyiapkan diri untuk kemungkinan bentrokan. Alif, yang sering mengamati mereka, merasa cemas. Ia tahu bahwa semangat pemuda ini bisa menjadi api yang membakar semuanya, jika tidak diarahkan dengan bijak. Ia mencoba menulis untuk mengingatkan bahwa perjuangan bukan hanya soal bertarung, tetapi tentang bagaimana menjaga nilai-nilai luhur Minahasa tanpa harus kehilangan kemanusiaan. Di sisi lain, pertemuan dengan tokoh adat di desa-desa yang lebih tenang memberi Alif perspektif yang berbeda. Di sana, Alif bertemu dengan Tonaas Amang, seorang tokoh adat yang sudah lanjut usia dan dihormati di seluruh Minahasa. Tonaas Amang menyampaikan pandangannya yang lebih moderat mengenai ancaman ini. Kita tak bisa membiarkan amarah menguasai kita, cucuku, katanya dengan suara lembut namun penuh makna. Minahasa punya tradisi untuk menjaga perdamaian dan kehormatan, bukan untuk menciptakan kerusuhan. Apa yang dibutuhkan saat ini adalah pikiran jernih dan kebijaksanaan. Pandangan Tonaas Amang menyentuh hati Alif. Di tengah ketegangan yang semakin mengakar, tokoh adat ini berpendapat bahwa mungkin masih ada jalan keluar yang damai jika semua pihak mau merendahkan hati dan berbicara dengan tulus. Alif merasa bahwa ini adalah jalan yang seharusnya diambil, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Ketegangan semakin memuncak ketika kabar tentang kedatangan Habib Bahar ke Minahasa tersebar. Berita itu seolah menjadi petir di siang bolong, dengan banyak pihak yang memprediksi bentrokan tidak terhindarkan. Para pemuda semakin berapi-api, sementara tokoh adat dan pihak-pihak yang menginginkan kedamaian berusaha mencari jalan agar kedatangan Bahar tidak berujung pada kekerasan. Penduduk Minahasa yang awalnya hidup dalam kedamaian mulai merasakan kecemasan. Beberapa keluarga mulai mengungsi sementara, dan suasana di pasar serta balai desa menjadi semakin tegang. Alif, yang sudah terbiasa dengan ketenangan hidup di Minahasa, merasa semakin khawatir. Ia tahu bahwa kedatangan Habib Bahar bukan hanya akan memperburuk keadaan, tetapi juga dapat mengubah wajah Minahasa selamanya. Namun, Alif merasa ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia memutuskan untuk menulis sebuah artikel mendalam yang menggali lebih jauh tentang latar belakang Habib Bahar dan dampak yang bisa ditimbulkan dari kehadirannya di Minahasa. Dalam hatinya, ia berharap tulisannya bisa menjadi penyeimbang di tengah gelombang kebencian yang sedang melanda. Sumber-sumber Alif mengungkapkan bahwa ada pertemuan rahasia yang diadakan oleh pendukung Habib Bahar di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Alif, yang merasa perlu menggali kebenaran lebih dalam, memutuskan untuk menyelinap masuk dan mendapatkan cerita dari sisi lain. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, tetapi ia merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang jurnalis. Dengan hati-hati, Alif mengikuti petunjuk yang diberikan oleh informannya dan berhasil memasuki tempat pertemuan yang penuh rahasia itu. Di sana, ia mendengar percakapan yang mencurigakan tentang strategi untuk menggulingkan pengaruh tokoh-tokoh lokal Minahasa yang mencoba menenangkan situasi. Alif mencatat setiap informasi dengan cermat. Di balik kata-kata itu, ia bisa merasakan adanya rencana yang lebih besar, yang bukan hanya tentang Minahasa, tetapi tentang kekuatan yang lebih luas. Ia bertekad untuk mengungkap semuanya dalam laporan yang akan menguak jaringan kepentingan yang tersembunyi di balik konflik ini. Akhirnya, Alif mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Habib Bahar. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, suasana di sekitar mereka terasa sangat tegang. Habib Bahar,
yang dikenal sebagai sosok yang keras, duduk dengan ekspresi serius, sementara Alif berusaha untuk menggali lebih dalam alasan di balik tindakannya. "Kenapa Anda merasa perlu melibatkan Minahasa dalam konflik ini?" tanya Alif, mencoba mengarahkan percakapan dengan tenang. Habib Bahar, dengan gaya khasnya, menjawab dengan kata-kata yang mengandung sindiran, namun ada sisi lain dari dirinya yang muncul. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap apa yang dianggapnya sebagai ketidakadilan sosial dan politik yang melanda banyak daerah. Alif mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa di balik ancaman dan perlawanan itu, ada rasa frustasi yang mendalam. Habib Bahar bukan hanya berperang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sebuah ideologi yang lebih besar. Dari percakapan ini, Alif mulai memahami bahwa konflik ini tidak hanya tentang dua pihak yang berseberangan, tetapi juga tentang perbedaan pandangan yang lebih dalam mengenai masa depan bangsa. Hari itu, kabar mengejutkan mengalir cepat. Habib Bahar mengirimkan ultimatum kepada Andi Rompas melalui saluran media yang luas. Ia menuntut agar Andi datang untuk berbicara secara pribadi tanpa membawa pendukungnya, dengan pesan yang jelas. "Jika ingin menyelesaikan masalah ini, datanglah sendiri dan bicarakan dengan saya. Jangan sembunyikan diri di balik massa." Pesan ini langsung menggemparkan Minahasa. Bagi banyak orang, ultimatum itu adalah tantangan langsung terhadap kehormatan mereka, seolah-olah Habib Bahar ingin mempermalukan Andi Rompas di hadapan publik. Namun, bagi yang lebih berpikiran tenang, ini bisa menjadi kesempatan untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak. Alif mencatat bahwa respons masyarakat terbagi. Sebagian besar mendukung Andi untuk menolak, sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan situasi yang semakin memanas, Alif merasa perlu untuk menggali lebih dalam. Apakah ini benar-benar peluang untuk berdialog ataukah jebakan yang dirancang untuk memicu kekerasan lebih lanjut? Pada hari yang ditentukan, Andi Rompas muncul di depan media, dengan wajah serius dan suara tegas. Di hadapan ribuan pendukungnya, ia menyampaikan pidato yang penuh perhitungan. "Saya bukan hanya berdiri untuk diri saya sendiri, tapi untuk setiap orang Minahasa. Saya percaya bahwa perdamaian hanya bisa tercapai melalui dialog yang adil, bukan dengan ancaman atau kekerasan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa meskipun ia siap untuk berbicara, pertemuan itu harus dilakukan dengan cara yang saling menghormati. "Kami tidak akan dipermalukan dalam keadaan terpisah dari dukungan kami. Dialog bukan hanya soal satu orang datang dengan tangan kosong. Ini soal berbicara dengan kepala dingin, di hadapan semua pihak." Andi menambahkan bahwa jika Habib Bahar benar-benar ingin perdamaian, maka ia harus berbicara dengan niat tulus, tanpa intimidasi. Pernyataan Andi Rompas ini semakin mempertegas posisi kedua pihak yang tidak mau mundur. Ketegangan yang sudah terasa selama ini semakin jelas, dan Alif tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, apakah konflik akan berakhir dengan damai atau malah mengarah pada kehancuran lebih besar. Setelah banyak diskusi antara pihak-pihak yang lebih moderat, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan di tempat netral, sebuah gedung pertemuan yang jauh dari keramaian. Persiapan untuk pertemuan ini dilakukan dengan hati-hati. Pengamanan diperketat, baik dari pihak keamanan lokal maupun oleh kelompok pendukung yang khawatir akan potensi kerusuhan. Alif mendapat izin untuk meliput pertemuan tersebut, namun ia diminta untuk tetap berada di luar ruang pertemuan, mencatat segala perkembangan yang terjadi. Beberapa tokoh adat yang lebih bijaksana mengingatkan agar semua pihak tidak membawa emosi dalam pertemuan ini, tetapi lebih mengutamakan sikap saling menghargai. Pihak keamanan mengatur jarak antara kedua kelompok pendukung, memastikan tidak ada provokasi yang bisa memicu bentrokan. Meskipun suasana di luar gedung relatif tenang, Alif bisa merasakan ketegangan yang tebal menggantung di udara, di antara mereka yang menunggu dengan cemas dan harapan. Dalam ruangan yang kecil namun penuh ketegangan, Andi Rompas dan Habib Bahar akhirnya bertatap muka. Keduanya duduk di meja yang terpisah, saling menatap dengan ekspresi hati-hati. Para tokoh adat, yang hadir sebagai penengah, duduk di sisi lain, berusaha menciptakan suasana yang lebih damai. Dialog dimulai dengan pembicaraan yang tidak langsung, menghindari pembahasan yang sensitif pada awalnya. "Saya datang untuk berbicara tentang masa depan Minahasa," kata Habib Bahar, suaranya sedikit lebih tenang daripada yang biasa ia tunjukkan. Andi Rompas menjawab, "Ya begitu pula saya hanya ingin Minahasa yang damai, tanpa ada yang merasa terancam." Namun, percakapan itu tidak mudah. Ketegangan antara keduanya terasa jelas, setiap kalimat dipenuhi dengan ketelitian dan waspada. Meskipun mereka berusaha berbicara dengan tenang, setiap kata yang keluar tampak penuh dengan makna yang mendalam. Alif yang mencatat di luar ruangan merasa bahwa ini adalah titik balik, keputusan yang akan diambil hari itu bisa mengubah arah sejarah Minahasa. Di luar ruangan, pendukung dari kedua belah pihak semakin tegang. Meski pengamanan sudah diperketat,
kerusuhan kecil mulai muncul di beberapa titik. Beberapa pemuda yang mendukung Andi Rompas mulai meneriakkan kata-kata provokatif, sementara kelompok pendukung Habib Bahar tak mau kalah. Kerumunan mulai bergerak semakin dekat ke gedung pertemuan, dengan rasa cemas bahwa apapun hasil pertemuan ini akan berdampak besar pada mereka. Di tengah keramaian itu, beberapa orang mulai bertindak sendiri, membuat kericuhan kecil yang menambah ketegangan. Polisi dan petugas keamanan berusaha untuk menenangkan situasi, namun kerusuhan itu terus berlanjut, mengancam untuk merusak pertemuan yang sedang berlangsung. Alif, yang mendengar suara-suara kerusuhan itu, merasakan bahwa meskipun dialog antara Andi dan Habib berlangsung, perpecahan yang lebih besar bisa saja terjadi di luar sana. Ini bukan hanya soal apa yang terjadi di dalam ruang pertemuan, tetapi bagaimana masyarakat akan menerima hasilnya. Semua tergantung pada apakah kedua pemimpin ini bisa mengendalikan emosi mereka dan membawa perubahan yang lebih besar. Setelah ketegangan yang meruncing, para tokoh adat dan pemimpin masyarakat mulai bergerak untuk mendinginkan suasana. Mereka mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok yang terlibat, berusaha untuk menyatukan kembali masyarakat Minahasa yang mulai terpecah. Tonaas Amang, salah satu tokoh adat yang dihormati, memimpin inisiatif ini. Ia berbicara kepada masyarakat dengan penuh kebijaksanaan, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga persatuan dan harmoni yang telah lama menjadi inti kehidupan di Minahasa. Minahasa ini adalah tanah yang kaya dengan budaya dan tradisi. Kita tidak boleh biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Kita harus kembali kepada akar kita, kepada perdamaian yang selalu menjadi jati diri kita, ujar Tonaas Amang dengan suara penuh makna. Diikuti oleh tokoh adat lainnya, mereka bekerja keras untuk meredakan ketegangan, mengajak semua pihak untuk membuka hati dan berkomitmen pada dialog yang membangun. Meskipun upaya ini tidak mudah, sedikit demi sedikit masyarakat mulai merespons. Beberapa kelompok yang terlibat dalam ketegangan mulai kembali mendengarkan suara-suara moderat, berharap bahwa melalui rekonsiliasi, Minahasa bisa kembali menjadi tempat yang damai bagi semua warganya. Saat Alif menggali lebih dalam tentang konflik ini, ia mulai menemukan bukti-bukti yang mengarah pada adanya manipulasi politik yang menjadi pemicu ketegangan. Beberapa aktor politik lokal yang memiliki kepentingan pribadi tampaknya telah memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Alif menemukan bahwa sebagian besar informasi yang tersebar di media sosial telah dipelintir untuk memperburuk citra kedua belah pihak, menyulut amarah dan perpecahan di antara warga. Dengan hati-hati, Alif mulai mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang menggunakan konflik ini untuk tujuan tertentu, seperti meraih dukungan politik atau mengalihkan perhatian dari masalah lain yang lebih besar. Ia menemukan keterlibatan beberapa tokoh yang seharusnya menjadi penengah, malah ikut memperkeruh keadaan dengan menyebarkan narasi yang menguntungkan posisi mereka. Alif merasa cemas, karena semakin banyak bukti yang ia temukan, semakin besar risiko yang ia hadapi. Namun, ia tahu bahwa kebenaran harus terungkap, apapun konsekuensinya. Ia mulai menyusul laporan yang akan mengungkap aktor-aktor di balik konflik ini, berharap bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat Minahasa yang mulai terjebak dalam permainan politik yang lebih besar. Meskipun ia merasa terdorong untuk mengungkap kebenaran, Alif bergulat dengan dilema moral. Ia tahu bahwa laporan yang sedang ia tulis bisa memicu reaksi yang lebih besar, bahkan memperburuk keadaan. Ia berpikir, jika masyarakat mengetahui siapa sebenarnya yang bermain di balik layar, apakah mereka akan semakin terpecah? Ataukah, dengan mengetahui kebenaran, mereka bisa menyatukan kekuatan untuk melawan manipulasi yang telah terjadi? Di sisi lain, Alif juga sadar bahwa sebagai wartawan, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada publik. Namun, ia takut akan konsekuensi yang mungkin timbul, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang-orang yang terlibat dalam konflik ini. Ia bertanya-tanya apakah dirinya siap untuk menghadapi reaksi yang datang setelah artikel itu dipublikasikan, karena ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima kebenaran dengan lapang dada. Akhirnya, setelah banyak berpikir, Alif memutuskan untuk tetap menulis dan menerbitkan laporan tersebut. Ia merasa bahwa itulah yang benar, meskipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bisa menambah ketegangan yang sudah ada. Ia berharap, dengan menyampaikan kebenaran, masyarakat Minahasa bisa mulai berpikir lebih jernih dan tidak terjebak dalam permainan kekuasaan yang merusak. Akhirnya, laporan Alif dipublikasikan. Artikel yang mengungkapkan jaringan manipulasi di balik konflik ini segera menyebar luas di seluruh Minahasa. Alif mengungkapkan bagaimana beberapa tokoh politik lokal, dengan dukungan dari pihak-pihak tertentu, memanfaatkan ketegangan untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Ia menunjukkan bukti-bukti yang mendalam, termasuk rekaman percakapan dan dokumen yang mengaitkan tokoh-tokoh tersebut dengan upaya untuk memperburuk situasi. Artikel itu langsung menggemparkan Minahasa. Beberapa orang merasa terkejut dan marah karena merasa mereka telah dimanfaatkan, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah pembukaan mata bagi mereka untuk melihat kebenaran yang tersembunyi.
banyak yang merasa dikhianati oleh para pemimpin mereka, sementara sebagian lagi merasa cemas karena laporan itu bisa memperburuk keadaan. Alif merasakan gelombang reaksi yang datang setelah publikasi artikel tersebut. Masyarakat mulai terbagi lagi, beberapa menyalahkan Alif, sementara yang lain mengapresiasi keberaniannya untuk mengungkap kebenaran. Namun, Alif tahu bahwa langkah ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang wartawan. Masyarakat Minahasa bereaksi dengan beragam cara terhadap artikel Alif. Sebagian besar merasa marah dan terkejut, tidak siap dengan kenyataan bahwa konflik yang mereka hadapi selama ini ternyata dipicu oleh manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pemimpin mereka. Mereka merasa dibohongi dan mulai mempersoalkan setiap langkah yang telah diambil oleh pemimpin mereka dalam menyelesaikan masalah. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang mulai menyadari kebenaran di balik artikel tersebut. Mereka mulai membuka mata terhadap permainan politik yang lebih besar yang telah memanfaatkan ketegangan di Minahasa. Ini adalah titik balik bagi mereka. Mulai ada kesadaran kolektif bahwa masyarakat Minahasa harus lebih bijaksana dalam memilih pemimpin dan tidak mudah terjebak dalam provokasi atau manipulasi yang merugikan mereka. Alif, meskipun merasa cemas dengan reaksi yang terjadi, juga merasakan sedikit harapan. Mungkin, dengan mengungkap kebenaran, ia telah membuka jalan bagi Minahasa untuk melakukan refleksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama ini. Namun, ia juga tahu bahwa proses ini masih panjang dan penuh tantangan. Setelah artikel Alif diterbitkan, banyak pihak yang mendesak adanya dialog lanjutan antara Habib Bahar dan Andi Rompas. Para tokoh adat dan pemimpin masyarakat berusaha untuk memfasilitasi pertemuan ini, dengan harapan bahwa keduanya bisa kembali duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini secara damai. Dialog ini penting, bukan hanya untuk menyelesaikan konflik antara mereka, tetapi juga untuk menyembuhkan luka yang telah terbuka di masyarakat Minahasa. Namun, meskipun ada keinginan untuk berdialog, masih ada keraguan di antara banyak orang. Mereka merasa bahwa setelah semuanya terungkap, apakah kedua tokoh ini masih bisa bekerja sama? Dan apakah masyarakat siap untuk menerima hasil dari dialog yang lebih mendalam? Meskipun demikian, harapan akan perdamaian mulai tumbuh, dan masyarakat mulai menyadari bahwa solusi hanya bisa ditemukan melalui komunikasi dan kerja sama yang tulus. Pada pertemuan lanjutan yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, Andi Rompas dan Habib Bahar akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka sepakat untuk bekerja sama menjaga kedamaian dan tradisi Minahasa. Dalam suasana yang lebih terbuka, keduanya mengungkapkan niat mereka untuk menuntaskan masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Kita tidak bisa terus-menerus bertarung. Minahasa perlu perdamaian, kata Andi Rompas. Habib Bahar, meskipun awalnya skeptis, akhirnya menyatakan, saya datang untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar konflik ini. Kita perlu melihat jauh ke depan. Perjanjian mereka, meskipun tidak sempurna, memberikan secerca harapan bagi Minahasa bahwa jalan damai masih mungkin terwujud. Dengan kesepakatan ini, kedua tokoh mulai bekerja sama untuk merancang program-program yang bertujuan untuk mempererat kembali hubungan antar masyarakat Minahasa, dengan mendahulukan nilai-nilai tradisi yang telah ada sejak lama. Proses pemulihan di Minahasa dimulai. Masyarakat mulai membangun kembali kepercayaan di antara mereka. Program-program dialog yang diinisiasi oleh tokoh adat dan pemimpin masyarakat berjalan dengan baik, dan perlahan-lahan, ketegangan yang ada mulai mereda. Alif melihat bahwa meskipun masih ada keraguan di beberapa kalangan, ada keinginan yang kuat untuk menyatukan kembali Minahasa yang sempat terpecah. Tradisi dan nilai-nilai lokal menjadi dasar pemulihan harmoni. Acara-acara budaya, seminar tentang perdamaian, dan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat mulai digelar untuk menyatukan kembali hati-hati yang terpisah. Meskipun masih ada tantangan di depan, Minahasa kini bisa melihat masa depan yang lebih cerah dan damai. Alif merenungkan perjalanan panjangnya sebagai wartawan. Ia menyadari bahwa perjuangan untuk kebenaran adalah bagian dari tanggung jawab yang besar. Tulisannya telah membuka mata banyak orang, namun ia juga menyadari bahwa kebenaran tidak selalu membawa kemudahan. Kadang, mengungkapkan kebenaran membawa kesulitan dan tantangan besar, tetapi itu adalah harga yang harus dibayar demi keadilan. Ia merasa bangga bahwa melalui perjuangannya, Minahasa akhirnya menemukan jalan menuju rekonsiliasi, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Namun, ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik setiap orang yang bekerja keras untuk membawa perubahan positif. Di akhir cerita, Minahasa berhasil kembali ke jalan perdamaian setelah melalui serangkaian konflik yang menguji kekuatan mereka sebagai sebuah masyarakat. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, masyarakat Minahasa akhirnya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan bekerja bersama, menghormati perbedaan, dan menjaga nilai-nilai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari identitas mereka.
Alif melihat perubahan besar dalam dirinya sendiri dan juga dalam masyarakat Minahasa. Ketika ia pertama kali datang ke Minahasa, ia hanya melihat ketegangan dan perpecahan. Namun kini, ia menyaksikan kebersamaan yang mulai terbangun di tengah masyarakat yang sempat terbelah. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, masyarakat Minahasa mulai belajar untuk mengatasi perbedaan dan memperkuat ikatan mereka sebagai satu kesatuan. Perubahan ini bukan hanya hasil dari dialog antara dua tokoh besar, Habib Bahar dan Andi Rompas, tetapi juga berkat usaha tanpa henti dari tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan warga Minahasa yang berkomitmen untuk menjaga kedamaian. Acara-acara budaya, pertemuan komunitas, dan inisiatif perdamaian yang terus berlangsung menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa kini lebih siap untuk menghadapi masa depan bersama. Dengan hati yang lebih terbuka dan rasa saling menghargai yang tumbuh, Minahasa kini menjadi simbol dari kekuatan perdamaian yang dicapai melalui upaya bersama. Di tanah yang semula penuh ketegangan ini, masyarakat kini menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada persatuan, dan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Minahasa yang bersatu kini menatap masa depan dengan harapan baru.